Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel PGN Pak Guru Desa bersama Pak Guru Yan Bagus Koko Darminto. Hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar ya, atau bahkan sudah pernah mempraktekkan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ini. Bagi yang belum pernah Bapak Ibu, jadi di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, kita akan dihadapkan atau akan disajikan ya pelajaran-pelajaran yang harus mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri Bapak Ibu, ini ada 6 bagian yang harus kita pelajari. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir yang keenam adalah berkebinekaan global. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Satu persatu kita kupas berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ini ya. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi Bapak Ibu, harapannya dengan profil pelajar Pancasila ini, pelajar-pelajar di Indonesia ini memiliki akhlak yang mulia ya, yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau berakhlak tentu akan berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya sampai segitu Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari saja ya. Dia harus tahu dan paham, tidak hanya sekedar tahu saja, tetapi harus memahami makna dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini dengan bagus. Ketika beragama dan mempunyai kepercayaan harus diterapkan itu dengan baik sesuai dengan ajaran yang ada dan kepercayaan yang ada masing-masing begitu Bapak Ibu. Nah, elemen kunci dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini dibagi Bapak Ibu menjadi 5. Yang pertama, akhlak dalam beragama itu sendiri. Nah, bagaimana kita mempelajari betul-betul agama kita masing-masing setelah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama kita masing-masing. Yang kedua adalah akhlak pribadi. Kita harus mempunyai akhlak dalam pribadi kita, diri kita masing-masing. Ini diterapkan kepada seluruh pelajar yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah akhlak kepada manusia Bapak Ibu. Diajarkan juga akhlak bagaimana kita menghormati satu dengan yang lain. Karena kita hidup di sini, hidup di negara yang mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi, harus kita terapkan akhlak kepada sesama manusia dengan baik. Yang keempat adalah akhlak kepada alam. Ini penting juga Bapak Ibu. Jadi di dunia ini tidak hanya manusia saja, tidak hanya kepada pribadi diri kita sendiri saja, tetapi kepada alam juga kita harus mempunyai akhlak yang bagus. Dengan cara setidaknya kita tidak membuang sampah sembarangan, itu sudah termasuk akhlak kepada alam. Tidak merusak alam, itu merupakan akhlak kepada alam begitu. Kemudian akhlak dalam bernegara Bapak Ibu. Kita di sini tinggal di negara yang demokratis, yang dimana kita memiliki kebebasan dalam mengumumkan bendera. Kita harus juga bisa memiliki atau menerapkan kepada pelajar kita untuk memiliki jiwa demokratis terhadap negara dan bersumbangsih terhadap negara. Bagaimana caranya? Dengan belajar dengan baik begitu. Yang kedua yaitu berkebinekaan global yang kita bahas Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, pelajar di Indonesia itu harus mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kuncinya Bapak Ibu, yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya kita. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengenal budaya kita sendiri dan menghargai budaya orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini harus kita terapkan sejak dini, karena takutnya nanti kalau kita tidak terapkan tentunya anak-anak tidak tahu lagi tentang budaya. Kemudian yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dan dalam berinteraksi dengan sesama. Nah, ini komunikasi ini sangat penting ya di era zaman
digital seperti saat ini atau era sekarang, cara berkomunikasi terhadap sesama ya sangat diperlukan. Jadi kita harus membekali siswa kita atau pelajar kita dengan cara berkomunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika berkomunikasi. Yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi Bapak Ibu, kebinekaan adalah sesuatu yang lumrah, berbeda, itu merupakan sesuatu yang lumrah di negara kita dan kita harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengontrol diri kita terhadap perbedaan itu dan tidak menjadikan sebuah perbedaan ini sebagai permusuhan gitu. Yang ketiga adalah gotong royong Bapak Ibu. Pelajar di Indonesia memiliki kemampuan gotong royong. Jadi gotong royong ini sejak zaman dahulu memang sudah mengakar di Indonesia ya. Jadi harus diterapkan dari hal-hal yang kecil. Mungkin di kelas kita Bapak Ibu kita terapkan rasa gotong royong itu kepada pelajar atau siswa kita masing-masing. Jadi kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar. Di Bapak Ibu ada 3 elemen penting dari gotong royong. Yang pertama ada kolaborasi, artinya Bapak Ibu kita di sini saling membutuhkan satu dengan yang lain, harus saling bekerja sama, berkolaborasi antara satu dengan yang lain, baik siswa dengan siswa, siswa dengan guru, bahkan bisa dengan orang tua ataupun pihak yang terkait di sekolah masing-masing. Kemudian dengan adanya kolaborasi kita tentunya akan memiliki rasa kepedulian terhadap sesama guru, terhadap lingkungan sekitar ya, terhadap diri sendiri. Kemudian setelah peduli nanti diharapkan dapat berbagi kepada yang lain begitu ya, membagikan berbagi, membantu orang lain. Ini yang diharapkan dari aspek gotong royong itu sendiri Bapak Ibu. Yang keempat adalah mandiri. Jadi pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri. Artinya pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kuncinya yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Jadi Bapak Ibu, kita harus menerapkan kesadaran diri terhadap siswa kita atau pelajar kita masing-masing dengan cara memberikan mereka tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, melihat aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sekolah kita harus pantau agar kita bisa melaksanakan elemen ini dengan baik. Kemudian kita harus mempunyai regulasi peraturan diri yang mengatur diri kita agar kita tidak jauh melenceng dari norma-norma yang ada, membekali diri kita melakukan segala sesuatunya sendiri. Kalau bisa kita mulai belajar perlahan-lahan melepaskan ataupun kita belajar perlahan-lahan untuk mandiri agar kita tidak tergantung dengan orang lain. Terus begitu Bapak Ibu ya. Yang kelima adalah bernalar kritis. Jadi pelajar yang bernalar kritis itu yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Elemen kuncinya yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Ketika memperoleh informasi tidak langsung ditelan mentah-mentah, artinya kalau ada informasi kita harus saring dulu apakah itu betul atau tidak informasinya ya. Kemudian kita baru proses setelah informasi kita dapatkan. Yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang kelima adalah mengambil keputusan. Yang terakhir Bapak Ibu, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ini elemen yang keenam, yaitu elemen kuncinya kreatif. Yang pertama adalah menghasilkan gagasan yang orisinil. Diharapkan siswa-siswa kita itu mampu menciptakan gagasan-gagasan yang baru dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil juga, tidak plagiat begitu Bapak Ibu ya harapannya. Boleh kita prinsip ATM yaitu amati, tiru, dan modifikasi, tetapi dengan sepenuhnya kita mencomot dari orang lain. Kita harus bisa membekali siswa kita untuk menemukan segala sesuatunya sendiri agar memiliki karya yang orisinil begitu Bapak Ibu ya. Nah, itulah Bapak Ibu elemen kunci ataupun elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila yang ada, yang diterapkan di sekolah
yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mengajarkannya kepada anak-anak kita sesuai dengan apa yang sudah ada diatur oleh pemerintah. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.